Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdin Maulana dengan nomor induk mahasiswa 2004-14091. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Keislaman, Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini saya akan menjawab soal UTS metodologi studi Islam. Soal yang pertama itu tentang metodologi studi Islam dan sejarah perkembangannya. Metodologi studi Islam adalah suatu cara atau proses yang digunakan untuk memperoleh atau untuk mempermudah dalam pengkajian Islam. Yang kemudian sejarah perkembangan studi Islam pertama muncul pada abad ke-9 di Irak pada saat ilmu-ilmu agama Islam telah memperoleh bentuknya dan berkembang di dalam sekolah-sekolah sehingga terbentuknya tradisi literer di kawasan Arab pada masa pertengahan. Selanjutnya, soal nomor kedua yaitu tentang ruang lingkup studi Islam. Yang pertama, Islam sebagai doktrin yang berarti dari Tuhan yang sebenarnya bagi para pemeluknya itu sudah bersifat final dalam artian absolut dan diterima apa adanya. Contohnya, memeluk agama dari sejak lahir. Yang kedua, sebagai gejala budaya yang berarti seluruh yang menjadi kreasi manusia yang berkaitan dengan budaya, termasuk pemahaman orang terhadap doktrin agamanya. Contohnya budaya Jawa yaitu tata krama atau ungguh-ungguh. Yang ketiga, sebagai interaksi sosial, yaitu yang berarti sebagai realitas umat Islam. Yang contohnya yaitu silaturahmi atau hubungan antar sesama manusia. Yang keempat yaitu sebagai dimensi keilmuan dan keagamaan. Dimensi keilmuan adalah cara seseorang dalam memilih ilmu dan mengkaji ilmu. Kemudian dimensi keagamaan adalah sistem yang mengatur tentang kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tata kaidah yang berkaitan dengan yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Ya, soal yang ketiga itu tentang orientalisme dan oksidentalisme. Secara singkat, orientalisme adalah gerakan riset orang-orang barat terhadap orang-orang timur. Sedangkan sebaliknya, oksidentalisme adalah gerakan riset orang-orang timur yang mengkaji keilmuan barat. Kemudian yang melatar belakangi munculnya orientalisme adalah pada abad ke-17, itu ketika munculnya efisiensi imperialisme di Eropa. Kemudian yang melatar belakangi oksidentalisme yaitu pada abad ke-20, yaitu pada pasca pergerakan kemerdekaan Arab. Kemudian soal yang keempat yaitu tentang tata cara beragama. Yang pertama itu secara tradisional, yaitu cara beragama berdasarkan tradisi, dan cara beragama seperti ini cara beragamanya mengikuti cara beragama nenek moyang atau para leluhur. Yang kedua yaitu cara beragama secara formalitas atau formal. Cara beragama seperti ini berdasarkan formalitas yang ada di lingkungan atau masyarakatnya. Kemudian yang ketiga yaitu cara beragama rasional. Itu cara beragama berdasarkan pengambilan penggunaan rasio sebisanya. Kemudian soal yang kelima yaitu tentang pendekatan studi Islam. Yang pertama, pendekatan secara nakli, yaitu pendekatan yang langsung merujuk kepada pemahaman harfiah atau instual Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, pendekatan akli, berbeda dengan pendekatan nakli. Pendekatan akli lebih cenderung mode pemahamannya itu menekankan pada realitas dan efisiensi. Terus yang ketiga, yang terakhir yaitu pendekatan kasbi, yaitu pendekatan yang digunakan oleh para sufi untuk memperoleh pengetahuan dan makrifah secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.